Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aistin Max Fajar, NPM E1I020056 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi praktikum dari ekologi laut tropis. Ketiga materi itu yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Materi pertama yaitu mangrove. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman jenis hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove dilindungi atau dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut. Misalnya, dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik atau farmasi atau bahan tambahan tekstil. Adapun klasifikasi dari tanaman mangrove yaitu sebagai berikut. Mangrove dari kingdom Plantae, Diviso Magnoliophyta dari kelas Magnoliophyta, dari ordo Maitales, familia Rhizoporaceae, dan dari genus Rhizopora, spesies Rhizopora magnata. Tumbuhan dari suku Rhizoporaceae ini berbatang pendek, bercabang, dan banyak dengan akar tunjang. Adapun zonasi dari hutan mangrove yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah frekuensi genangan, salinitas, dominasi jenis tumbuhan, gerakan air pasang surut, dan keterbukaan lokasi hutan mangrove terhadap angin dan hempasan ombak, serta jarak tumbuhan dari garis pantai. Struktur ekosistem mangrove secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 formasi. Yang pertama, mangrove pantai. Pada tipe ini dipengaruhi air laut dominan dari air sungai. Struktur horizontal formasi ini dari arah laut ke arah darat adalah mulai dari tumbuhan pionir atau Soneratia alba, diikuti oleh komunitas campuran Soneratia alba, Apiacenia sp. Rhizopora apiculata, selanjutnya komunitas murni Rhizopora sp. dan akhirnya komunitas campuran Rhizopora bruguiera. Bila genangan tersebut akan ditemui komunitas murni Nipa prucandi, belakang komunitas campuran yang terakhir. Yang kedua adalah mangrove muara. Tipe ini dipengaruhi air laut sangat kuat dengan pengaruh air sungai. Mangrove muara dicirikan oleh metakat tipis Rhizopora sp. Di tepian alur diikuti komunitas campuran Rhizopora bruguiera dan diakhiri komunitas murni Nipa sp. Yang ketiga, mangrove sungai. Tipe ini berpengaruh air sungai lebih dominan daripada air laut dan berkembang pada tepian sungai yang relatif jauh dari muara. Mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas daratan. Jenis-jenis pohon penyusun hutan mangrove di Indonesia jika diurutkan dari arah laut ke arah daratan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, zona api-api, terletak paling luar, jauh atau dekat dengan laut.
keadaan tanah berlumpur agak lembek atau dangkal dengan substrat agak berpasir, sedikit bahan organik dan kadar garam agak tinggi. Zona ini biasanya didominasi oleh jenis api-api atau Avicennia sp dan Preprat atau Soneratia sp, dan biasanya berasosiasi dengan jenis bakau atau Rhizopora. Yang kedua, zona bakau biasanya terletak di belakang api-api dan Preprat. Keadaan tanah berlumpur, lembek, dan sedikit dalam, pada umumnya didominasi oleh bakau, dan di beberapa tempat dijumpai berasosiasi dengan jenis lain seperti tanjang. Zona ketiga, zona tanjang, merupakan di belakang zona bakau agak jauh dari laut, dekat dengan daratan. Keadaan berlumpur, agak keras, agak jauh dari garis pantai. Pada umumnya ditumbuhi jenis tanjang, dan beberapa tempat berasosiasi dengan jenis lain. Yang terakhir, zona nipa. Zona ini terletak paling jauh dari laut dan paling dekat dengan darat. Zona ini mengandung air yang salinitas sangat rendah dibandingkan zona lainnya. Tanah keras, kurang dipengaruhi pasang surut, dan kebanyakan berada di tepi-tepi sungai dekat laut. Pada umumnya ditumbuhi jenis nipa dan beberapa jenis palem lainnya. Adapun beberapa jenis bakau atau mangrove yang saya ketahui yaitu mangrove merah, mangrove Avicennia germinan, api-api putih, utut, Preprat, pidana merah, bakau kurap, dan Rhizopora apiculata, dan masih banyak jenis bakau lainnya. Adapun manfaat mangrove bagi ekosistem atau makhluk hidup lainnya, yang pertama, jadi tempat hidup flora dan fauna lain, seperti jadi sarang burung pada atas pohon dan jenis serangga-serangga lainnya. Yang kedua, jadi sarang ikan pada akar-akar atau di bawah pohon, dan menjadi hutan baru sebagai tumbuhan hijau, dan bisa dimanfaatkan seperti rantingnya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan memasuki ke materi yang kedua, yaitu padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas yang ada di perairan laut dangkal yang berpasir dan terlindung. Sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatalis yang beradaptasi di air asin dan bisa tenggelam di air atau bisa hidup di air sampai beberapa meter untuk waktu yang panjang. Padang lamun sendiri banyak fungsinya. Yang pertama, bisa jadi tempat ikan-ikan kecil dan udang-udangan untuk hidup dan berkembang biak. Bisa menjadi tempat hidupnya para bulu babi dan para gurita. Biasanya untuk makanan hewan-hewan lain seperti makanan penyu dan hewan-hewan pemakan tumbuhan laut lainnya. Untuk klasifikasi pada lamun,
yaitu dapat kita ketahui yang pertama DPIC dari Anthophyta, kelas dari Angiosperma, famili Potamogatenaceae, subfamili Zooptridae, dan genus dari beberapa genus Zoothera, Pilospadic, Heteroptera, dan lainnya. Padang lamun juga dapat dimanfaatkan secara tradisional, yaitu dimanfaatkan sebagai kompos dan pupuk, sebagai cerutu dan mainan anak-anak, dianyam menjadi kerajinan atau keranjang, tumpukan untuk pematang, pembuatan kasur, sebagai pengisi kasur atau pengganti kapas, dan dibuat jaring ikan. Secara modern, bisa dimanfaatkan sebagai penyaring limbah, stabilisator pantai, bahan untuk pabrik kertas, makanan, sumber bahan kimia, dan obat-obatan. Peran dalam ekosistem padang lamun dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai produsen primer, di mana lamun memaplikasi sejumlah karbon organik dan sebagian besar memasuki rantai makanan di laut, baik melalui pemangsaan langsung oleh herbivora maupun melalui dekomposisi serasa. Yang kedua, yaitu sebagai habitat biota, lamun memberi perlindungan dan tempat penempelan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penangkap sedimen, lamun yang lebat memperlambat gerak air yang disebabkan oleh air laut. Yang keempat, sebagai pendaur zat hara. Yang kelima, sebagai makanan dan kebutuhan lainnya, seperti bahan baku pembuatan kertas. Peran dalam ekosistem padang lamun dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai produsen primer, di mana lamun memaplikasi sejumlah karbon organik dan sebagian besar memasuki rantai makanan di laut, baik melalui pemangsaan langsung oleh herbivora maupun melalui dekomposisi serasa. Yang kedua, yaitu sebagai habitat biota, lamun memberi perlindungan dan tempat penempelan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penangkap sedimen, lamun yang lebat memperlambat gerak air yang disebabkan oleh air laut. Yang keempat, sebagai pendaur zat hara. Yang kelima, sebagai makanan dan kebutuhan lainnya, seperti bahan baku pembuatan kertas. Dan materi terakhir yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria dan kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang biasanya hidup di pinggir pantai atau di daerah yang terkena cahaya matahari lebih kurang 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun, terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Terumbu karang biasanya bermanfaat sebagai tempat hidup biota-biota laut lainnya atau tempat berlindung ikan-ikan dan segala biota kecil yang dapat hidup di terumbu karang. Dan bisa juga sebagai wisata bawah laut yang cukup indah dan sering dikunjungi. Dan
bisa sebagai bahan atau objek penelitian untuk bidang kelautan. Di tempat saya terumbu karang itu banyak yang rusak karena terjadinya faktor cuaca dan faktor alam, dan sering membentuk gundukan atau tempat-tempat kepiting untuk berlindung, yang dimana cukup berbahaya karena permukaannya agak tajam jika kita salah menginjakan di daerah terumbu karang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.